Dari situ saudara-saudara timbul sebuah kerinduan untuk membangun rumah atau shelter atau women refuge untuk wanita-wanita yang jadi korban pelecehan seperti ini. Hari ini kami sedang bangun bangunan 3 tingkat dengan 15 kamar dengan biaya 2,9 miliar, dan Tuhan cukupkan oleh dana dimulai dari belas kasihan semacam itu. Mau diganggu? Waktu saudara mau diganggu? Amin. Yang kedua, apa artinya compassion? Dompet saudara akan terganggu. Secara finansial, kalau saudara punya belas kasihan, saudara harus siap memberi secara materi. Apa yang dilakukan oleh Samaria yang baik hati? Ketika dia melihat bahwa orang itu sedang berdarah-darah, dia tidak hanya mendoakan tumpang tangan, dalam nama Yesus sembuh kamu, Tuhan memberkati saudaraku, kemudian dia jalan. Tidak, dia punya belas kasihan yang luar biasa sampai dia memapah orang itu, dinaikkan di keledainya, dibawa ke rumah sakit, kemudian dia bilang pada pihak rumah sakit, semua biaya saya yang membayar. Compassion itu selalu menuntut saudara untuk memberi secara finansial. Amin. Saudara senang memberi? Benar nih. Saya dengar bagian ibadah yang kurang dihargai memberi. Kalau menyanyi itu semangat-semangat sampai ada yang loncat-loncat luar biasa, bersaksi, oh semangatnya luar biasa, mendengarkan firman Tuhan saudara antusias, giliran persembahan dijalankan, saudara mulai kelepek, kelepek, kelepek. Apalagi yang memimpin ibadah mengatakan begini, sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu persembahan kami. Saudara tahu lagu itu? Persembahan kami. Terus bagaimana saudara bisa diberkati kalau selalu memberinya sedikit sekali? Ukuran yang kamu pakai untuk memberi, ukuran yang sama akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Bayangkan ini, saya punya gelas kapasitas 1 liter dan botol kapasitas 1 liter. Dua-duanya penuh dengan beras. Saya balik, saya tuang begini, mana yang lebih cepat habis? Yang di gelas. Kenapa? Ya, ukuran lehernya gede. Nah, kalau dua-duanya kosong, kemudian saya tuang beras dari atas, mana yang lebih cepat penuh? Gelas. Ukuran lehernya gede. Ukuran yang Anda pakai, yang saudara pakai untuk memberkati orang, ukuran yang sama akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Makanya jangan takut memberi. Saudara tidak mungkin bisa bersaksi dan memberkati orang kalau tidak punya hati untuk memberi. Amin. Maaf, jangan tersinggung. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Pernah ketemu orang pelit? Senyum aja susahnya bukan main. Karena takut kalau senyumnya diminta lagi. Rasul Paulus mengatakan, give and you will be given. Beri, maka kamu akan diberi. Bukan dibalik, diberilah, maka aku akan memberi. Ada orang-orang Kristen yang kalau waktunya persembahan, perpuluhan, atau lagi ada malam dana dan sebagainya, selalu pakai nanti. Nanti kalau saya sudah banyak rezeki, saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Nanti kalau saya sudah kaya, anak-anak sudah selesai semua kuliahnya, saya ada harta yang tersisa, saya akan mendermakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nanti. Bagaimana kalau mati dulu sebelum berderma? Kan ada orang muda yang bodoh itu, saudara, masih ingat? Orang muda yang bodoh yang setiap hari hanya menanam, membangun lumbung, memanen, mengumpulkan. Setelah semua terkumpul baru dia bilang sama jiwanya sendiri, hai jiwaku, ada banyak makanan, ada banyak barang yang tersedia untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumnya, bersenang-senanglah. Baru mau nelan bakso mati malam itu.
Ada pertanyaan di balik. Lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Sebetulnya dia punya kelebihan, tapi dia tidak bisa menikmati harta saudara. Dengar baik-baik. Nanti waktu kita dipanggil Tuhan, udah masuk liang kubur itu, yang menyertai saudara sampai di dalam kekekalan apa? Maaf, bukan pasangan hidup saudara, bukan harta saudara, bukan mobil saudara, bukan rumah saudara, bukan teman saudara. Waktu sampai di pinggir liang kubur itu loh, yang ikut dikubur itu apa? Yang akan membawa saudara atau menemani saudara? Waktu tanah sudah mulai dikembalikan, itu yang lain-lain akan pulang. Istrimu pulang, atau suamimu pulang, mobilmu pulang, temanmu pulang, hartamu pulang. Tapi yang akan di sana adalah amal baik yang kita lakukan selama kita hidup. Karena the question is in heaven is not how much do you have, but how much do you give. Pertanyaan di surga tidak berbunyi berapa banyak engkau memiliki, tapi berapa banyak engkau telah memberi dengan apa yang engkau miliki. Making life better, making you lebih baik.